Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini memberikan kita kesempatan untuk meneguk manisnya Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ikhwafillah yang saya banggakan, sekarang kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bahkan hanya tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berakhir. Tidak berlebihan kiranya ketika saat ini kita hendaknya mempertebal rasa syukur kita, karena untuk sampai pada titik ini di Ramadan yang kesekian ini adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk masih tetap menikmati Ramadan dengan berbagai keadaan yang ada. Oleh karena itu, rasa syukur hendaknya kita panjatkan. Di saat yang lain menikmati Ramadan mungkin tidak sebebas kita dalam beribadah, tidak senyaman kita dalam menjalankan ibadah-ibadah, kita mengalami hal yang luar biasa. Dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat yang terakhir, seorang muslim hendaknya mewujudkan rasa syukurnya itu dalam bentuk yang pertama adalah tekun beramal solih, dan yang kedua adalah bertawakal. Apa itu tekun beramal solih? Tekun beramal solih adalah terus beramal, continue beramal. Dalam istilah lain, produktif. Bagaimana agar kita produktif menjelang garis finish Ramadan ini? Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah yang besar, atau mendatangkan, memberi hasil, manfaat, dan sejenisnya. Tentang produktivitas ini, saya akan mengangkat satu kisah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu an adalah sahabat yang paling singkat meneguk manisnya Islam dengan didampingi oleh Rasulullah SAW. Dibandingkan dengan Abu Bakar kalah jauh. Abu Bakar adalah as-sabiqul awwalun. Sejak pertama Islam itu turun, Abu Bakar menjadi pengikut yang pertama. Sedangkan Abu Hurairah, ada beberapa riwayat yang menyatakan bahwa Abu Hurairah sudah masuk Islam ketika Rasulullah masih di Mekah sebelum hijrah. Ada yang meriwayatkan juga Abu Hurairah baru masuk Islam di tahun ke-7 hijrah. Namun yang pasti adalah di tahun ke-7 hijrah itu Abu Hurairah baru memulai hidup dekat dengan Rasulullah. Pada saat itu beliau di tahun ke-7 hijrah bersamaan dengan perang Khaybar, beliau hijrah ke Madinah, meninggalkan segala harta bendanya, memilih hidup untuk dekat dengan Rasulullah. Abu Hurairah menyadari bahwa beliau banyak tertinggal dibandingkan sahabat-sahabat Rasul yang lain. Oleh karena itu, beliau mengejar ketertinggalan itu dengan cara apa? Dengan cara mengikuti Rasul kemanapun beliau pergi. Bahkan ulama mengistilahi beliau itu sebagai bayangan Rasulullah. Hasilnya adalah meski beliau itu adalah sahabat yang singkat bersama Rasul, namun jumlah periwayatan kehidupan Rasulullah yang diperoleh darinya melebihi sahabat-sahabat lainnya. Pada saat itu Abu Hurairah hijrah di usia 26 tahun. 4 tahun setelah itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya adalah usia 26-30 tahun Abu Hurairah dekat dengan Rasulullah, menjadi bayangan Rasulullah. Di waktu 4 tahun itu, bahkan para sahabat mendapati Abu Hurairah itu menyampaikan hadis yang para sahabat lainnya tidak tahu. Wahai Abu Hurairah, bagaimana bisa engkau menyampaikan hadis itu sedangkan di antara kami banyak yang tidak mengetahuinya? Jawaban Abu Hurairah adalah, aku dibandingkan dengan sahabat yang lain, jika sahabat Muhajirin sibuk dengan perdagangannya, sahabat Ansor sibuk dengan tanah-tanahnya, sedangkan aku miskin, kata Abu Hurairah. Aku adalah seorang yang miskin, selalu duduk dengan Rasulullah. Jadi aku saat ada, mereka tidak ada. Dan saat aku hafal, mereka lupa. Itulah Abu Hurairah. 4 tahun bersama Rasulullah itu membuatnya menjadi seorang sahabat yang banyak menghafal hadis. Abu Hurairah pernah berkata, aku membagi malamku menjadi 3 bagian. Pertama untuk membaca Al-Quran, sebagian lain untuk tidur, dan sebagian lagi untuk mengulang hafalan hadisku. Beliau wafat di usia yang cukup tua, yaitu 78 tahun. Pembagian usia beliau berarti usia 26-30 tahun bersama Rasulullah. Kemudian 47 tahun sisanya adalah hidup tanpa Rasulullah. Namun ketika beliau wafat, Nafi dan Ibnu Umar mengantarkan jenazahnya sambil berbincang. Ibnu Umar berkata kepada Nafi, orang ini, Abu Hurairah yang dimaksud, orang ini adalah orang yang paling hafal hadis. Ikhwah fillah yang saya banggakan, mari ambil hikmah dari usia kehidupan Abu Hurairah. Bagaimana memanfaatkan waktu yang hanya sebentar itu menjadi sangat maksimal. Abu Hurairah hanya 4 tahun bersama dengan Rasulullah. Namun, hafalan hadis beliau itu melebihi sahabat-sahabat yang lain yang lebih lama, lebih panjang membersamai Rasulullah. Kita sudah sampai pada Ramadan yang terakhir gitu. Sudah menjelang garis finish istilahnya. Bagaimana kita memanfaatkan waktu-waktu kita menjelang selesainya Ramadan ini agar bisa produktif? Jika kita bercermin kepada Abu Hurairah, maka kuncinya hanya satu, yaitu bersungguh-sungguh. Dalam 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita hendaknya bersungguh-sungguh, tidak lengah sedikit pun. Jika tadi Abu Hurairah membandingkan dirinya dengan kaum Ansar, dengan para sahabat Ansar, para sahabat Muhajirin, jika sahabat Muhajirin itu sibuk dengan perdagangannya, sahabat Ansar sibuk dengan tanah-tanahnya, Abu Hurairah memilih untuk bangga dengan kemiskinannya begitu ya. Tapi beliau memanfaatkan dengan sebaik mungkin membersamai Rasulullah. Oleh karena itu, agar kita tetap produktif di bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, mari kita prioritaskan hati kita, pikiran kita, fisik kita untuk memaksimalkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Kita boleh mengerjakan duniawi kita dalam rangka untuk menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi
di 10 hari terakhir Ramadan ini, mari kita manfaatkan benar-benar untuk memprioritaskan ibadah kita. Target-target Ramadan yang sudah disusun di awal atau bahkan sebelum bulan Ramadan, mari kita evaluasi. Apa-apa yang belum tuntas, mari kita tuntaskan. Jika tadi Abu Hurairah membagi malamnya menjadi 3 bagian, kita bisa mengadopsi itu dalam versi barangkali yang lebih sederhana begitu ya. Membagi malam menjadi 3 bagian. Sepertiga dari malam itu rata-rata berarti 4 jam. Jika Abu Hurairah 4 jam itu untuk membaca Al-Quran, 4 jam untuk tidur, 4 jam untuk hafalan hadis. Artinya apa? Waktu tidur Abu Hurairah itu hanya 4 jam. Sebenarnya ini adalah waktu tidur yang sangat normal untuk manusia. Siangnya full ibadah. Maka mari kita renungkan baik-baik bagaimana kita memanajemen waktu kita dan bagaimana kita memanajemen aktivitas-aktivitas kita sehingga di 10 hari terakhir Ramadan ini kita bisa lebih produktif dalam beribadah. Ditambah lagi bagaimana kita produktif dalam berkarya. Karena karya juga bagian dari ibadah ya. Mari kita manfaatkan benar-benar 10 hari terakhir ini yang sudah berjalan ya, dan sekarang mungkin tinggal 5 atau 6 hari lagi. Mari kita maksimalkan, kita fokus ibadah. Kita bercermin pada Abu Hurairah bahwa di sisa-sisa waktu masih bisa mengoptimalkan, masih bisa mengejar ketertinggalan sehingga menghasilkan sebuah hal yang membawa manfaat dengan luar biasa besarnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menginspirasi dan menambah semangat kita untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manfaatkan momen-momen terakhir bulan Ramadan ini dengan sebaik mungkin, sehingga nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan, kita terlahir sebagai seseorang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidupkan Ramadan yang hampir selesai ini dengan banyak beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.